bahwa ada seseorang dia belajar sama Nabi Isa. Nabi Isa ini melalang buana, Pak. Gak punya tempat khusus Nabi Isa itu. Tidurnya di atas bumi. Pakaiannya yang ia pakai. Nabi Isa ini tidak punya tempat khusus, jadi melalang buana Nabi Isa ini. Ada seseorang pingin jadi muridnya, ikut berjalan dengan Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam dengan si orang tadi ini di samping, di dekat pantai begitu, di pantai lagi makan. Nabi Isa dengan dia, dikeluarkan oleh Nabi Isa 3 roti. Bukan di pantai, di samping sungai gitu ya. 1 roti dikasih oleh Nabi Isa kepada orang yang ngikuti Nabi Isa, yang 1 roti dimakan oleh Nabi Isa. Setelah Nabi Isa makan roti, ke sungai minum Nabi Isa. Berarti rotinya ada berapa berarti? Tinggal 1 ya. Datang Nabi Isa, dilihat roti nggak ada, yang 1. Tanya Nabi Isa, roti yang 1 keadaannya gimana nih? Kok nggak ada? Maka orang ini nyatakan, nggak tahu Nabi Isa. Oh, nggak tahu kamu roti yang ada di sini? Enggak, tadi nggak paham mana. Di mana roti itu? Oh ya udah. Berjalan Nabi Isa sampai melalang buana begitu, dari tempat yang jauh merasa lapar. Dilihat ada menjangan dengan 2 anaknya. Lapar kamu? Iya Nabi Isa. Anak menjangan kemari. Datang anak menjangan, sembelih, kemudian dibakar itu dan dimakan. Nggak diburu sama Nabi Isa, dipanggil. Datang Nabi, mukjizat. Habis dimakan, udah kenyang kamu? Kenyang. Bener. Ayo kumpulkan lagi itu apa, tulang belulangnya. Kumpulkan tulang belulangnya. Bangun lagi dengan izin Allah. Ayo bangun hidup lagi. Bangun lagi. Si menjangan tadi ini bangun lagi, lari lagi ke induknya. Kaget ini orang, si yang jadi muridnya Nabi Isa ini kaget. Kenapa kaget? Iya, itu Allah yang menghidupkan. Aku tanya, demi Allah, Tuhan yang menghidupkan menjangan ini setelah menjadi tulang belulang. Aku tanya, roti tadi itu siapa yang makan? Nggak tahu saya, kata. Persis wong gading ini. Nggak tahu saya, kata Nabi, kata si murid tadi ini. Oh nggak tahu, ya nggak apa-apa. Kemudian berjalan lagi sampai ada di tepi laut. Ayo dipegang sama Nabi Isa tangannya. Jalan-jalan. Jalan itu di lautan seperti ada di daratan. Jadi mau Jawa keceh sampai ke tepi yang seberang sana. Kaget ini orang. Sampai ada di seberang. Nabi Isa tanya, kenapa? Heran kamu? Iya heran, katanya. Ini bukan saya mampu, tapi Allah yang mentakdir kita tidak tenggelam. Demi Tuhan Allah yang membuat kita bisa berjalan di atas air. Saya mau tanya, roti itu gimana keadaannya? Nggak tahu saya. Oh nggak tahu, ya. Udah. Akhirnya
Nabi Isa ngambil batu 3, agak gede-gede batunya. Tuh, 2, 3. Kemudian Nabi Isa berdoa, batu itu berubah jadi emas. Satu milikku, kata Nabi Isa. Yang satu milik kamu. Kaget, tidak punya emas. Yang satu untuk yang makan roti. Baru orang ini berkata, iya sebenarnya saya, kata dia. Emas. Oh, berarti kamu bohong. Karena itu kamu tidak bisa menjadi muridku, ya. Berarti kamu lebih mengedepankan harta daripada kamu untuk mempelajari ilmu. PNKP dulu nih. Ini semuanya emas untuk kamu. Udah, puas kamu kan? Kamu harus pisah daripada aku. Udah. Memang dasarnya bukan untuk dia mencari ilmu yang manfaat, cari dunia. Akhirnya nggak lama datang 2 orang perampok, preman kasar-kasar, mau dibunuh nih orang. Kata orang ini, jangan bunuh saya, ini kan ada 3, ayo kita bagi 3, 1 saya, 1 untuk 2, ini untuk kamu berdua. Gimana? Jangan nanti saya tidak dapat apa-apa, kata dia. Serius, ikhlas, kata orang sekarang gitu ya. Jauh tapi wara ikhlas, maksa tapi wara ikhlas. Ikhlas kamu? Ya nggak apa-apa daripada nggak sama sekali, kata dia. Oh ya udah. Ngomong-ngomong, kata si perampok ini, kita lapar ya. Ngomong-ngomong kita lapar. Yang enak salah satu, ayo beli makanan. Kita makan puas, setelah itu kita pulang. Kita kaya semuanya pulang. Kamu yang beli makan, aku bos. Kata yang lebih muda mungkin dari yang lebih tua si perampok. Iya kamu. Oh siap. Apa? Beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Udah, poya-poya dah. Berangkat. Ini menunggu ada di padang pasir sana atau ada di hutan belantara. Akhirnya orang ini, si perampok sama si murid nggak jadi nih, murid gagal dari Nabi Isa ini, omong-omongan, ini emas kan 3, kata dia. Iya, kenapa? Daripada dibagi 3 kan lebih baik dibagi 2, kata dia. Maksud kamu? Ya kita sepakat aja dulu, kalau datang kita bunuh. Kalau datang yang beli makan itu kita bunuh aja. 3 emas ini kita bagi 2, kan tambah kaya kita. Oh ya udah. Yang penting jangan sampai tahu. Jangan sampai tahu. Kamu pura-pura ngomong, saya dari belakang, walhasil diaturlah strategi. Udah. Yang beli makanan juga mikir waktu itu di tengah kota. Lah iya. Kalau 3-3-nya milikku kan tambah kaya aku. Ada apa? Mau dibagi 3? Saya makan dulu aja di warung sini. Nanti makanan yang saya bawa tak kasih racun. Mereka makan mati. Akhirnya emas 3-3-nya milikku pribadi. Enak jadinya. Semuanya punya rencana jahat ya. Habis makan dikasih racun. Berangkat. Yang 2 orang ini siap, datang langsung dibunuh habis. Kita kaya, berarti 3 emas milik berdua. Wow, hebat.
tapi lapar. Ayo kita makan, kita nikmati dulu ini. Makan, kejang semuanya mati. Nggak ada yang hidup, akhirnya tiga-tiganya tidak ada yang bisa menikmati itu emas. Nggak lama Nabi Isa berserta murid-muridnya jalan menemui tiga orang ini mati, dan emasnya tiga-tiganya tidak dinikmati oleh orang-orang tadi itu. Maka Nabi Isa menyatakan, inilah dunia, ya inilah dunia. Karena itu hati-hati daripada dunia. Kenapa? Karena dunia itu akan membuat permusuhan. Dunia itu yang akan membuat permusuhan, saudara. Terjadinya konflik itu karena dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyatakan, aku tidak takut kamu setelah aku mati menjadi musyrik, wahai umatku. Insya Allah tetap kuat imannya umat Islam. Walakinni akhafu an tubsata alaikumud dunya. Aku ini khawatir dunia ini yang nantinya akhirnya dicurahkan, diberikan kepada kamu banyak berlimpah, banyak yang kaya-kaya umat Islam. Akhirnya bersaing dalam urusan dunia, sebagaimana umat-umat yang dahulu terjadilah permusuhan sampai pembunuhan. Dan itu yang terjadi. Pahamkah Anda kenapa terjadi peperangan ada di Timur Tengah? Itu adalah karena dunia, saudara. Terjadinya konflik karena dunia. Kepentingan orang-orang politik, kepentingan orang-orang bisnis membuat masalah-masalah sehingga kacau semuanya. Ribut, permusuhan, pertempuran, tawuran, itu semuanya karena urusan duniawi. Kalau mereka tadi itu karena urusan ukhrawi, insya Allah nggak akan terjadi itu. Insya Allah nggak akan terjadi itu semuanya. Kedua, tamak itu, saudara, akhirnya meniadakan hasil, nol besar, kosong, nihil. Orang kalau tamak tidak akan sukses. Man baga kullu fat kullu. Orang itu kalau tamak entek, tidak dapat apa-apa. Contoh, tamak, rakus, makan, suwe-suwe muntah metu ape. Yo. Atau main ceret metu HP. Nggak bisa. Orang itu ambil seperlunya, sehat. Dunia juga begitu, ojo tamak. Wah, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Tumpuk, terus kayak apa? Habis, nanti habis, nggak bisa merasakan apa-apa nanti dia. Hati-hati. Dan perlu kamu ketahui, ketika orang tadi itu tidak jujur, maka dia akan menjadi penjahat dan dia akan ketemu dengan orang-orang jahat. Loh nih, orang itu lagi gak jujur, Pak, dia akan jadi penjahat. Yang penting saya kaya dengan apapun caranya. Yang penting saya menguasai dengan apapun caranya. Yang penting itu. Dan dia akan ketemu dengan penjahat-penjahat. Hasilnya akhirnya semuanya jadi korban. Semuanya jadi korban. Karena itu yang selamat itu adalah orang yang dia meninggalkan dunia, membatasi dirinya daripada fatuba thumma tuba liman minha tahadzar wa tallaqha wa fi ta'atir rahman syammar. Beruntung dan beruntung orang yang selalu waspada daripada dunia, apalagi mentalak dunia.
dan dia giat, semangat dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini benar-benar menggambarkan tentang bahayanya dunia tadi itu, fitnah dunia ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, ad-dunya mal'unah, dunia ini terkutuk semuanya, tidak dirahmati oleh Allah. Dunia ini mal'unun man fiha, semua isi dunia ini tidak dirahmati oleh Allah, illa kecuali, nah ini kecualinya ini sampean cari, zikrullah, zikir kepada Allah, baca Quran, khatmul Quran, sholawat, sholat berjamaah, berzikir, qiyamul lail, semuanya illa zikrullah. Wa aliman, dan orang yang punya ilmu yang ngajarkan ilmu. Wa aliman, orang yang punya ilmu yang ngajarkan ilmu. Wa muta'alliman, dan orang yang tidak mengerti ilmu belajar ilmu. Urusan dunia tak ini mal'un, tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu udahlah, kalau kamu tadi itu mau jadi orang terkaya di dunia, Qarun luwih sugih. Kalau kamu itu menjadi orang yang nomor 1 di dunia, Fir'aun lebih hebat. Dan itu semuanya masuk neraka. Dan kamu selamatkan diri kamu. Dadiyo wong sing diridani Gusti Allah. Jadilah orang yang sibuk berzikir kepada Allah. Jadilah orang yang sibuk mengajarkan ilmu agama kalau kamu itu punya ilmu. Jadilah orang yang selalu sibuk mencari ilmu-ilmu agama dan mengamalkan itu ilmu, sehingga kamu menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah cerita-cerita ini akan bisa menggugah kita semuanya dan bisa memberikan semangat kita untuk bisa mengendalikan diri daripada rayuan duniawi, daripada fitnah duniawi, dan mudah-mudahan kita dan anak-anak kita, keluarga kita diselamatkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin.